Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, hadza huwal waqfu fi qawaidin nahwi. Ini adalah pembicaraan kita sudah lewat, itu adalah pembicaraan tentang wakaf menurut kaidah nahwu. Wal waqfu fi qawaidit tajwidi, sedangkan wakaf menurut kaidah ilmu tajwid yang qasimu ila thamaniyatin, terbagi dia kepada 8 bagi. Terbagi kepada 8 bagi. Hamzatan, yang nomor hamzah at-tam, pertama dinamakan wakaf tam. Apa itu? Huwa ma tatimmu bihi ma'nal kalam, yaitu adalah wakaf yang sempurna dengannya makna kalam. Walaisa lima ba'dahu ta'alukun, sedangkan tidak ada bagi apa yang sesudahnya itu ta'aluk, tidak ada kaitan. Maksudnya kaitan antara ayat sebelum wakaf timpal ayat setelah wakaf. Kamislil waqti fi akhiri kullil ayat, seperti halnya berwakaf pada akhir semua ayat. Mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'tuna bayatan wa hum naimun. Apa amina ahlul qura, apakah bisa aman penduduk suatu desa, ayyatiyahum ba'tuna bayatan, bahwa mendatangi akan mereka itu oleh bencana kami, bayatan pada waktu malam, bayatan pada waktu malam, wahum naimun, padahal mereka dalam keadaan tidur. Padahal mereka dalam keadaan tidur. Kan biasa memang bencana terjadi di saat dengan tidur. Kecuali banjir Serubin ini saat dengan tidur. Dan saat dengan tidur ya bega ruarana payah. Jadi bencana-bencana membunuh biasa terjadi di saat dengan tidur. Apakah arak jaminan terbut aman daripada bencana nu? Lamun datang di saat dengan tidur. Kumbek dan di saat dan tidur, lamun memang tujuan membunuh. Sehingga dengan si terbunuh dengan bencana ini adalah ndik nidap dirinya kesakitan. Karena ia dalam keadaan tidur. Selun-selunnya terdait mayatnya. Ongkatnya berteriak ndik nara. Karena apa? Karena jangan tidur dia bencana. Alba al-hasan, wakaf hasan, huwa ma yahsunul waqfu alaihi wala yahsunul itida'u bima ba'dahu. Wakaf hasan dalam ilmu tajwid itu adalah wakaf yang bagus berwakaf terhenti atasnya, tapi tidak bagus mulai dengan apa yang sesudahnya. Berarti harus baik. Kalau sekalimat 2 kalimat sebelum wakaf, ya situ nembe. Jadi ini bagus ibtida, memulai dengan yang sudah wakaf. Misal waqfi, seperti berwakaf ala qauli ta'ala alhamdulillah. Surah Al-Fatihah maksudnya. Yahsunul waqfu, bagus berwakaf dan alhamdulillah fihi padanya. Wala yahsunul ibtida' min qauli rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dia bagus memulai dengan rabbil alamin. Fa idza waqafna fihi, dan apabila kita wakaf pada kalimat alillah, yajibu an na'uda, wajib kita kembali min qaulihi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sehingga jadi suatu ayat. Kemudian at-ta al-kafi, wakaf kafi, wakaf cukup. Ma yaktafil waqfu, atau ma yuktafal waqfu alaihi, yaitu wakaf yang dianggap cukup berwakaf atasnya. Wa yajuzul ibtida'u bima ba'dahu, tapi boleh kita memulai dengan apa yang di belakang wakaf. Mislu qaulihi ta'ala alladzina kadzdzabu syu'aiban ka'an lam yaghnau fiha, alladzina kadzdzabu syu'aiban kanu humul khasirun. Orang-orang yang membohongi Syuaib seolah-olah mereka tidak pernah kaya padanya. Orang-orang yang membohongi Syuaib
Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Al-waqfu fil lafzi fiha, berwakaf pada lafaz fiha pada kalimat ka'allam yagnau fiha. Kanggo. Kemudian kanggo temulai dengan alladzina kadzabu syu'aiban. Si kedua. Alladzina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirun. Jadi kalimat khasir ini adalah jadi khabar daripada kanu. Seharusnya memang khasirun. Lamun dari Al-Quran khasirun. Karena apa? Ia merupakan khabar daripada hum. Sehingga jumlah mubtada khabarnya jadi khabar daripada kanu. Lalu itu langsung kanu humul khasirin. Coba kita lihat dalam Al-Quran khasirin atau khasirun ini. Al-waqfu fil lafzi fiha wa yajuzu al-ibtida' bima ba'dahu. Wa qalu alladziina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Mereka itu orang-orang yang rugi. Ini wakaf kafi. Kemudian as-salih, wakaf salih. Wa huwa kullu ma saluhal waqfu fiha li bayani ma ba'dahu. Setiap wakaf yang pantas berwakaf padanya untuk menjelaskan apa yang sesudahnya, mitlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumitul ardu min baqliha wa qitaiha wa fumiha wa adathiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu minha fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah bi dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Wa idz kuntum, lan ingat ketika kalian mengatakan, hai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin, kami tidak sabar atas satu macam makanan, pada ulana rabbaka, mohonkan kami bagi Tuhan kamu, yukhrij lana mimma tumbitul ardu, agar ia mengeluarkan daripada apa yang mengeluarkan oleh menumbuhkan oleh bumi, mim baqliha, daripada sayur-sayurannya, wa qithaiha, dan mentimunnya, wa pumiha, dan bumi adalah macam buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian adas, biji-bijian, wa basaliha, bawang merah. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mengapa kalian minta sesuatu yang lebih rendah sebagai ganti daripada sesuatu yang bagus? Habitu misra, keluar kalian daripada kota ini. Fa innalakum mas'altum, di sana kalian mendapatkan apa yang kalian minta. Tapi waduribat alaihimud dillatu, iltifat minal khitab ilal ghaib, ditimpakan atas mereka akan kehinaan, wal maskanah, dan kemiskinan, wa ba'u bi ghadabi minallah, dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itu semua karena mereka itu kafir terhadap ayat Allah. Wa yaqtuluna nabi, dan mereka membunuh para nabi bighairil haq, tanpa alasan benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan oleh karena durhaka dan mereka melampaui batas. Yajuzul waqfu fi qauli al-maskanah, pada kalimat wa duribat alaihimud dillatu wal maskanah. Kanggu. Summa yabda'u, kemudian ia memulai min qaulihi wa ba'u bi ghadabin minallah ila akhiril ayat. Ini wakaf salih. Kemudian jim al-mafhum, apa itu? Wa huwal waqfu ala ma kana ma ba'dahu mukhtaran lil ibtida', yaitu adalah berwakaf atas apa yang ada sesudahnya, itu adalah dipilih untuk memulai. Kal waqfi ala lafzi inda rabbihim min qauli ta'ala innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in,
Man amana billah, siapa saja yang beriman terhadap Allah wal yaumil akhir, dari kemudian, wa amila sholihan, dan beramal saleh, falahum ajrum inda rabbihim, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak rasa takut atas mereka dan tidak juga rasa duka cita. Nah, ayat inilah ya seringkali negado dengan liberal. Jadi alasannya untuk membenarkan pendapatnya bahwa selaku agama nu ya benar. Pertama, alladzina hadu. Alladzina hadu. Hadu ini kan aran marga, dinaran agama. Nasara aran kabilah, ini aran agama. Sebab agama situran insyaallah reseki Islam doang. Jadi Yahudi, Nasara, ini agama samawi. Si agama samawi hanyalah Islam. Penamaan Yahudi atas dasar salah satu aran daripada kakak Nabi Yusuf, Yahuda. Nasara pun sebenarnya juga aran suku kabilah dinara di zaman Nabi Isa aran Nasaron. Karena sejauh Nabi Islam, sejauh Nabi Musa pun Islam. Sabi'in adalah kaum Nabi Idris, umat daripada Nabi Idris. Ya. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Saya beriman terhadap Allah. Saya beriman terhadap hari kemudian dan beramal saleh. Beramal saleh menurut versi Islam. Versi Islam si turunan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si Allah taala tipe para nabi rasul. Ala inna dina indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Saya minta agama selain daripada Islam dia diterima. Akhirat cuma kena rugi. Karena apa? Agama Allah rasake. Islam agama Allah. Dia di Yahudi, dia di Nasrani, dia di selainan. Hanya Islam agama samawi. Nah, kemudian berwakaf pada kalimat inda rabbihim, lalu mulai daripada wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, termasuk ya al-wakaf mafhum. Tsumma yabda'u min qawlihi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian dia mulai daripada qawli la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian al-jaiz wakaf jaiz. Wa wal waqfu ala ma kharaja an dzalika. Yaitu berwakaf atas apa yang keluar daripada niat itu, wa kana mim ba'dihi jaizan, dan adalah memulai daripada sesudah wakaf itu boleh. Lam yaqbah, tidak tercela, tidak jahat. Mislul waqfi fi qaulihi wal ardu min qaulihi ta'ala wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Angka wal ard. Ini termasuk wakaf jaiz. Dan telah kami ikat di dalam hati mereka ketika mereka bangun. Faqalu, maka mereka berkata rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilahan. Kami tidak menyembah selain daripada Allah akan Tuhan. Laqad kulna, demi sungguhnya telah kami katakan, idzan, kalau begitu syatata, suatu yang berpecah belah. Jadi lamun mengatakan bahwa arak Tuhan selain daripada Allah atau menyembah daripada selain daripada Allah, berarti aku mengakui ada banyak Tuhan, banyak versi isi menganggap Tuhan selain daripada Allah. Nah, ialah para ashabul kahfi ini adalah para pemuda-pemuda kejadian hidayah insyaallah taala. Padahal latar belakangnya adalah anak-anak para menteri, pegawai-pegawai kerajaan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Tsumma yabda'u, kemudian dia memulai min qaulihi lan nad'u min dunihi ilaha. Kemudian al-bayan, kabayan. Wa huwa al-waqfu bima yubayyinu maknan la yubhamu, yaitu berwakaf dengan apa yang menjelaskan akan makna yang tidak dipahami.
kal waqfi fi qawlihi rabbil alamin, pada rabbil alamin. Thumma yabda'u min qawlihi ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai akhir. Seayat demi seayat ini dengan cara qata', dengan secara terputus dengan wakaf. Memang ayat surat si paling sederhana adalah Al-Fatihah. Ndik nebelu, ndik terlalu konti, sangat-sangat sederhana. Lagu walaupun ngenu ini menggabung kandungan daripada seluruh Alkitab suci. Para ahli matematika menggali kajian atas makna Al-Fatihah terdiri atas sekian hurufnya. Kok sekian huruf bau menghimpun sampai 300 petang desa 5.000 huruf terhimpun di dalam Al-Fatihah. Galinya. Sehingga para ahli matematika betul-betul menjadikan matematika sebagai satu alat pencarian kebenaran. Akan sangat-sangat jeli, sangat kritis untuk menyikapi ayat-ayat Al-Quran. Berdampingan dengan ahli fisika. Untuk mengetahui, fisika ini kan membicarakan tentang masalah fisik, alam. Sehingga kita sebagai manusia ini, alam harus dipahami dengan cara rasio. Tidak secara unit, secara substansial, lagu secara kolektif. Sehingga para pencari kebenaran dengan mempergunakan ilmiah, pemikiran ilmiah ini kadang-kadang sangat asik pemikiran. Sangat-sangat asik. Mulai negara adalah para santri, para ilmuwan mempelajari Al-Quran dari segi sains. Untuk tidak sampai monoton pengertian Al-Quran. Yang tidak perlu update, perbarui penafsiran daripada Al-Quran. Artinya, naskah-naskah klasik daripada tafsir Al-Quran terdoang. Penemuan-penemuan kontemporer dalam penafsiran Al-Quran sebagai pengembangan untuk menyesuaikan Al-Quran salihun li kulli zamanin wa makan. Ini kadang-kadang kita terjebak apabila misalnya kita hanya berkutik pada penafsiran-penafsiran klasik. Lalu tanpa menghiraukan pemikiran-pemikiran daripada para pemuda-pemuda Islam isi menekuni sains sebagai alat untuk memahami Al-Quran. Sekitar tahun 1987 di Australia para pelajar-pelajar Islamologi walwe ngapal Al-Quran sampai 2.500 di Australia. Dan memiliki suatu rencana program untuk menafsirkan Al-Quran dengan sains pada tahun sekian sebanyak sekian. Sehingga kaum muslimin apabila mendengarkan ceritanya harus membanting setir, artinya termotivasi. Untuk apa? Untuk memperbarui pola pikir cara penafsiran Al-Quran tanpa menyalahkan tafsir-tafsir klasik isi memang sebagian besar diwarnain isi Israiliyat. Israiliyat itu pun ada manfaatnya. Karena ia seringkali mengandung pemikiran filosofi. Misal, kan di dalam kitab-kitab Melayu bumi ini tahu di atas tanggi sempi. Sempino nganjeng li atas batu. Batu tahu li atas bongkor empak. Pak nun. Empak ni tahu li segara. Jangan batasi makna segara segara sekitar telik darat ni doang. Li angkasa pun ni ada segara. Pemikiran-pemikiran semacam ni tidak salah. Ya kena
dan pada saat muncul pemikiran lain sangat terpahamin si para masyarakat lain. Seiring dengan bergulirnya waktu dan perkembangan sains, maka sains tidak kanggo menyalahkan akan penafsiran klasik Marantan Sibruno. Lagu justru pemikiran sains lah sebagai salah satu alat untuk jadi alat menafsirkan Al-Quran, di samping mempergunakan alat-alat dalam ilmu arat isi sebagai alat paling utama menafsirkan Al-Quran. Karena penafsiran Quran ini arat separan dirayah, arat separan riwayah. Si riwayat itu adalah berdasarkan naskah-naskah dengan para sahabat, para ulama salaf saleh. Kemudian si dirayah adalah berdasarkan alam semesta. Sehingga kajian Al-Quran si bacaan itu berdasarkan segala macam ilmu Al-Quran lah diutamakan terus gunayan ya untuk jadi alat. Karena apa? Di dalam Al-Quran ini banyak mengungkap masalah ilmu-ilmu modern. Isi memang sebelum Nuh tahsilan si ulama-ulama. Misalnya fisika, kemudian matematika. Bejuluan fisika tebal matematika. Sepo waktu fisika juluan di saat dia tahu menghitung alam semesta ini butuh terhadap matematika dia eman lahir. Terus saling julu antara matematika timpal fisika. Kadang-kadang berjalan serentak. Nah inilah ia isi teparanin update penafsiran Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ya Al-Quran ini salihun fi kulli zaman wa makan. Apalagi kembali kepada dalam akhir surat Al-Kahfi. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini kan tidak mans dream ai segala nu nafsiran Al-Quran. Apalagi sedanau. Ukurannya lah menunjukkan bahwa sangat luas. Artinya Al-Quran dengan firman Allah masih berunuh memberikan peluang kepada seluruh pemuda-pemuda Islam, kaum muslimin untuk berusaha menjadi mufassir Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini tidak sampai terkesan sebagai kitab klasik isi tidak memberikan nuansa ilmiah kepada kaum muslimin. Nah, kemudian terakhir adalah kabih, wakaf kabih. Wahwal waqfu ala kalimatin. Dan wakaf kabih itulah suatu wakaf atas satu kalimat. Tuahimul wuku'a fil mahzuri, yang memberikan persangkaan jatuh dalam suatu yang terlarang. Kal waqfi ala lafzi faqir, seperti berwakaf terhadap lafaz al-faqir. Wal bad'u min qawlihi wa nahnu aghniya fi qawlihi ta'ala al-faqir innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Kami Allah itu fakir dan Allah itu kamilah yang kaya. Nah inilah tauhid kabeh. Fi qaulihi ta'ala laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya'u sanaktubu ma qaddamu wa qatlahumul anbiya'u bighairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Jadi dek tekanggu berwakaf pada kalimat al-faqir apalagi sampai i'tikadan. Innallaha faqir wa nahnu aghniya. Sungguhnya Allah itu fakir, kamilah orang kaya. Lamun tak i'tikadan ya kafir. Karena apa? Menganggap Allah itu fakir. Kumbe nanti Yahudi itu mengatakan Allah fakir. Karena dasida Allah Subhanahu wa taala mengatakan intukridullaha qardan hasanan yudha'af lahu. Lamun pada berbank utang tipe Allah Ta'ala dengan utang sebagus, Allah akan melipat gandakan. Sudah berganti. Nah, kata-kata kardun. Ya, jadi alasan dengan Yahudi mengatakan, ya miskin, berarti Allah ya berutang-utang luntu. Pikiran itu gini nyaur. Ya sineparan. Nah, ya, dia laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu, sungguhnya Allah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan Allah itu fakir. Lalu mereka mengatakan wa nanu aghniya, kami orang kaya. Sanaktubu ma qalu, kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Waqat lahumul anbiya,
dan mereka membunuh para nabi bighairi hak dan tanpa alasan benar. Telung dasa telu Nabi Bani Israel tampah isi dengan Israel sendiri, dengan Yahudi terutama sekali. Karena apa? Bermacam-macam alasan, termasuk Nabi Zakaria timpal Nabi Yahya. Kan nyebut Nabi Zakaria timpal Nabi Yahya lek lulun kayu belik sampai di penggitan dan datang belis. Apa pada gawe macam ni piah-piah teliok trek itu tadi pada ni. Benih tapi kalau Zakaria timpal Yahya. Kumbek na, yang orang yang doang gawe dengan temati. Lama peta ni tahu ni. Ni tahu dia nyebut ni lek lulun kayu si bolong ni. Peta anggar gaji. Peta anggar gaji. Negara. Sampai marak papan awak Nabi Zakaria timpal Nabi Yahya si negara dengan Yahudi. Nah ini wakat lahumul anbiya bighairi hak adalah merupakan suatu gambaran daripada kejaman manusia masa lampau terhadap sesama manusia. Kumbekna karena memang manusia no kan ngono ni. Fi ba'din minal ahyani kana nasukal ganam, fi ba'din minal ahyan kana nasukal dhi'ab, fi ba'din minal ahyan kana nasukal kilab. Suatu ketika manusia marak bembek. Suatu ketika manusia no marak serigala. Suatu ketika manusia no marak basong. Artinya sifat. Karena lamun sifat-sifat serigala, ia teparan sifat subuhiyah. Kan 4 musuh daripada manusia itu sendiri. Pertama adalah sifat syaitoniyah. Kedua, sifat rububiyah. Si ketelu, sifat subuhiyah. Dan keempat, sifat bahimiyah. Sifat syaitoniyah selalu nejak kita gawe perkara terlarang. Sifat rububiyah manusia no paling sombong. Karena hanya Allah Ta'ala si kagum sombong. Selain daripada Allah dia kagum sombong. Kemudian sifat subuhiyah binatang buas. Sifat binatang buas itu pasti belina bersiap tok gawe. Saling mati. Kemudian sifat bahimia, sifat binatang ternak. Tinduk, ures, nai, menek, mangan, minum. Sifat daripada bahimia. Jadi manusianya sangat potensial. Bersifat salah satu daripada sifat isi 4 ni. Jadi sifat si hanya khusus terhadap Allah Ta'ala. Ini kanggo miliki si manusia. Adapun namun sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Adil, sifat Hakim, sifat Halim, hanya patut. Sini kanggo sifat takabur, sifat muntakim, sifat mumit. Jadi kanggo doang. Hanya Allah khususnya piang. Hadhihi qala wa naqulu dhuku adab al-harik. Dan kami katakan rasakan azab yang membakar. Wa yahrumul waqfu aidan fi qaulihi qalu, dan haram juga berwakaf pada kalimat laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu. Qalu terus ada pegat. Innallaha fakirun wakaf malik tono etekadannya dan etekat harti lapasnya nalah ya si kafir. Hadhihi hiyal waqfu ala qawaidit tajwid ikmalan alal waqfi bil qawaidin nahwiyah. Inilah dia wakaf-wakaf atas kaidah tajwid sebagai penyempurna atas wakaf dengan kaidah-kaidah nahwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.